Shalom, selamat pagi. Kembali Ibu ucapkan buat seluruh anak-anak Ibu yang ada di rumah. Apa kabar kalian? Ibu selalu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Semangat hari Senin ya anak-anak Ibu. Nah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini di pembelajaran yang kedua untuk muatan pelajaran SBDP dan juga PPKN. Seperti biasa anak-anak Ibu, kita ambil sikap berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang cerah ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan buat hari ini. Kembali kami akan belajar. Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami dalam belajar. Berkati seluruh guru-guru kami dan juga seluruh siswa dan juga orang tua siswa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Ibu, silakan buka buku paket kamu di halaman 13. Nah, andai saja kamu menjadi seorang arsitek. Masih ingat ya pembelajaran minggu lalu? Kemarin kita sudah belajar tentang berbagai jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi seperti pemetik teh, pengemas teh, dan lain sebagainya. Hari ini kita masih di subtema yang sama, yaitu berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Tahukah kamu arsitek? Ya, arsitek itu adalah orang yang merancang sebuah bangunan atau rumah yang menjadi sebuah impian kamu. Nah, hari ini kita mulai dari pembelajaran SBDP. Berimajinasilah dan gambarlah sekreatif mungkin. Kita masuk di materi teknik menggambar 3 dimensi. Nah, gambar 3 dimensi itu adalah gambar yang cirinya itu anak-anak Ibu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Itu dia gambar 3 dimensi. Nah, contohnya itu apa? Rumah. Rumah itu ada gambar 3 dimensinya. Di sana ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ya. Ada boneka, gambar pemandangan, buah-buahan, gelas, botol minuman, dan lain sebagainya. Masih banyak anak-anak Ibu contohnya, meja, kursi, ya. Pokoknya benda-benda yang ada memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Itulah contoh gambar 3 dimensi. Nah, ini rumah ya, ada panjang. Tahu ya anak-anak Ibu yang mana panjangnya ya? Nah, ini namanya panjang. Ya. Nah, ini lebarnya. Nah, ada tingginya. Ya. Nah, jadi gambar 3 dimensi itu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ini seperti yang Ibu katakan tadi. Contohnya ada hewan, bunga, boneka, buah-buahan, rumah, gambar pemandangan. Masih banyak contoh yang lain ya. Nanti tugas kamu ini contoh menggambar contoh-contoh gambar 3 dimensi. Terserah kamu mau gambar apa dan kamu warnai nanti ya di buku gambar kamu ya anak-anak Ibu. Nah, sebagai contoh lihat ini dia. Ada gambarnya ya. Nah, nanti kamu menggambar seperti ini, terserah. Yang penting kamu gambar dan kamu warnai yang cantik dan berkreasilah sekreatif mungkin seperti yang Ibu katakan di awal tadi. Kita masuk di muatan pembelajaran PPKN. Simbol-simbol Pancasila, penerapan sila pertama dan kedua Pancasila terlebih dahulu ya. Nanti pada materi berikutnya penerapan sila ketiga, 4, dan 5. Nah, masih ingat ya simbol Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, makna penerapan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ciri kata kunci pada sila pertama ini Tuhan, ya. Jadi sesuatu itu yang berhubungan dengan Tuhan, ucapan syukur, kreativitas kita terhadap teman kita, ya. Yang pertama, percaya adanya Tuhan. Contoh yang kedua itu, setiap manusia bebas memeluk agama apapun itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
Makna yang ketiga, setiap manusia harus taat dan patuh terhadap aturan agamanya. Yang keempat, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga dan disyukuri. Dan yang kelima, saling toleransi antar umat beragama. Berikut contohnya. Ini ya, bisa kamu baca ya, contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Menaati aturan lalu lintas, mengikuti pendidikan dasar, melaksanakan ibadah, berbuat dan berkata jujur, dan lain-lain. Ini contoh penerapan sila pertama ya. Nanti kalau ada di soal, ini saja nak kamu jawab. Gak usah capek-capek nanya Mbah Google. Ya, ini yang ibu katakan tadi. Nah, ini contohnya. Kamu boleh beribadah dan beragama sesuai dengan agama dan kepercayaan kamu masing-masing. Kalau kamu beragama Islam, kamu beribadah ke masjid, Kristen ke gereja, dan lain-lain ya. Ini gambarnya ya anak-anak ibu. Nah, yang kedua, hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila itu dilambangkan dengan gambar rantai berwarna kuning emas. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Nah, mata rantai saling berkaitan, melambangkan setiap manusia harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat. Ya, ingat tadi anak-anak ibu, kalau dia yang berbentuk segi empat ini ya, kan ada ini ya, rantai ini ada yang segi empat kan, segi empat ini melambangkan laki-laki. Kalau yang lingkaran, ini ada lingkaran ya, lingkaran ini melambangkan perempuan ya. Ini ada lingkaran, ini melambangkan perempuan. Itu yang perlu kamu ingat ya. Nah, hal ini sesuai dengan salah satu makna sila kedua yaitu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Jadi rantai tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Nah, penerapannya bagaimana makna sila kedua? Nah, tidak berprasangka buruk kepada orang lain, tidak mengejek orang lain, melaporkan teman yang membolos, menegur teman yang menyontek. Ini penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Memberikan selamat kepada teman yang berprestasi. Itu dia ya, menghargai kerja keras teman. Oke anak-anak ibu, materi kita hari ini tugas kamu. STDP yang dimaksud dengan 3 dimensi itu apa beserta contohnya. Nah, untuk ini yang tadi ibu katakan yang kedua, buatlah satu gambar 3 dimensi, kerjakan di buku gambarmu. Pilih apa tadi sudah ada pada video pembelajaran di awal tadi ya. Ini untuk tugas PPKN. Oke anak-anak ibu, demikian materi kita hari ini. Tetap semangat belajar. Kamu kerjakan tugasmu dengan rapi, jangan banyak coretan dan stipo-stipo ya, karena itu menambah nilai tambah buat tulisanmu. Terima kasih, tetap semangat belajar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya. Shalom.